Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan konflik Israel dan Palestina, sebuah tinjauan komprehensif. Konflik Israel dan Palestina adalah salah satu konflik geopolitik paling panjang dan kompleks di dunia, berakar pada klaim historis dan perebutan wilayah yang sama. Memahami latar belakang, penyebab utama, dan dampaknya sangat penting untuk mengapresiasi kompleksitasnya. Latar belakang historis tanah yang diperebutkan. Inti konflik ini bermula dari klaim bersama atas wilayah yang dikenal sebagai Palestina historis. Baik bangsa Israel maupun bangsa Palestina memandang tanah ini sebagai warisan leluhur dan pusat identitas mereka. Bagi Yahudi, tanah ini adalah Eretz Israel, tempat kelahiran agama dan budaya mereka. Bagi Palestina, ini adalah Filistin, tanah air mereka selama berabad-abad. Oke, selanjutnya itu mandat Inggris dan deklarasi Balfour. Akhir Perang Dunia ke-1. Setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, Palestina berada di bawah mandat Inggris pada tahun 1920 yang memicu perubahan besar di wilayah tersebut. Yang kedua, deklarasi Balfour 1917. Inggris mengeluarkan deklarasi kontroversial ini mendukung pembentukan tanah air nasional bagi bangsa Yahudi, mengusir bangsa Palestina. Ini meningkatkan harapan Zionis. Yang ketiga yaitu gelombang imigrasi. Deklarasi tersebut memicu gelombang besar imigrasi Yahudi yang dimana di seluruh dunia ke Palestina yang secara signifikan mengubah komposisi demografi dan memperparah ketegangan dengan penduduk Arab lokal. Yang keempat yaitu meningkatkan ketegangan konflik atas tanah ya, dan sumber daya atas komunitas Yahudi yang berkembang dan penduduk Arab asli semakin intensif menabur benih-benih konflik di masa depan. Next. Ini saja itu pendirian negara Israel pada 1948. Pembentukan negara Israel terjadi pada tanggal 14 Mei 1948, 5 Ihyar 5708, hari ketika mandat Britania atas Palestina berakhir, adalah pengumuman resmi bahwa negara Yahudi baru bernama Israel secara resmi didirikan di wilayah mandat Britania atas Palestina dan di tanah di mana kerajaan Israel, kerajaan Yehuda atau Yahudea berada. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara, satu Yahudi dan satu Arab. Proposal ini diterima oleh kepemimpinan Yahudi tetapi ditolak oleh pimpinan Arab. Pada 14 Mei 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaan, memicu Perang Arab-Israel pertama. Konflik ini mengakibatkan ratusan ribu warga Palestina mengungsi dari tanah mereka, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Nakba malapetaka bagi bangsa Palestina. Selanjutnya yaitu Perang 6 Hari 1967 dan pendudukan. Yang pertama yaitu perebutan wilayah. Dalam Perang 6 Hari tahun 1967, Israel secara dramatis merebut tepi barat, jalur Gaza, Yerusalem Timur, Semenanjung Sinai, dan juga dataran tinggi Golan. Yang kedua yaitu akar konflik modern. Pendudukan wilayah-wilayah ini, terutama tepi barat dan Gaza, menjadi akar permasalahan konflik Israel Palestina kontemporer. Dan yang ketiga yaitu pemukiman ilegal. Pembangunan permukiman Yahudi di tepi barat terus berkembang yang secara luas dipandang ilegal menurut hukum internasional dan menjadi penghalang utama bagi perdamaian. Selanjutnya yaitu inti masalah utama konflik. Yang pertama, status Yerusalem, baik Israel maupun Palestina, mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka, sebuah kota suci bagi tiga agama monoteistik. Yang kedua yaitu perbatasan dan
wilayah. Kurangnya perbatasan yang jelas antara Israel dan negara Palestina yang diusulkan menjadi sumber ketidakpastian dan juga konflik. Yang ketiga yaitu pengungsi Palestina. Lebih dari 5 juta pengungsi Palestina menunggu hak mereka untuk kembali ke tanah leluhur, sebuah masalah sensitif bagi kedua belah pihak. Yang keempat yaitu keamanan Israel. Israel menghadapi ancaman keamanan dari roket dan kelompok bersenjata, mendorong tindakan defensif yang sering kontroversial. Yang kelima yaitu permukiman Israel. Ekspansi permukiman Yahudi di tepi barat adalah poin konflik utama, dipandang sebagai upaya untuk mengubah demografi dan perampasan tanah Palestina. Selanjutnya yaitu upaya perdamaian dan hambatan berkelanjutan. Ada perjanjian Oslo pada tahun 1993 Palestina dan bertujuan untuk otonomi bertahap, namun gagal mencapai solusi negara permanen. Lalu kesepakatan internasional. Camp David Road to Peace dan berbagai konferensi internasional telah dilakukan, tetapi seringkali berhenti karena kurangnya kemauan politik dan saling tidak percaya. Lalu, gencatan senjata sementara. Meskipun sering ada gencatan senjata, setelah eskalasi kekerasan, solusi jangka panjang tetap sulit dicapai, menyebabkan siklus konflik berulang. Selanjutnya, next. Kondisi kemanusiaan di Gaza. Jalur Gaza, sebuah wilayah padat penduduk, berada di bawah blokade ketat oleh Israel dan Mesir sejak Hamas mengambil alih kekuasaan pada tahun 2007. Wilayah ini sering mengalami eskalasi kekerasan dengan serangan udara Israel dan peluncuran roket dari Gaza yang berdampak tragis pada warga sipil. Blokade telah menciptakan krisis kemanusiaan parah, pasokan listrik terbatas, air bersih langka, dan sistem kesehatan yang ambruk, membuat hidup sehari-hari sangat sulit bagi penduduknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak global dari konflik Israel dan Palestina. Nah, sebetulnya konflik ini telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil, perempuan, dan anak-anak. Nah, ini tuh tidak hanya kehilangan nyawa saja, tetapi konflik ini juga menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam, yang tentunya dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda. Beda suara anjir. Gimana? Selain itu, konflik berkepanjangan ini tuh tentunya memicu pengungsian massal, terutama warga Palestina di jalur Gaza. Banyak juga dari mereka terpaksa meninggalkan rumah dan kehilangan tempat tinggal. Dampak lainnya juga adalah kerusakan infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, jaringan listrik, dan akses air bersih. Kondisi ini tentunya menghambat pembangunan ekonomi dan memperburuk kesejahteraan masyarakat di wilayah konflik. Dan tidak hanya berdampak secara lokal saja, konflik Israel dan Palestina ini juga tentunya menimbulkan ketegangan global. Perbedaan sikap negara-negara dunia terhadap konflik ini tentunya memicu polarisasi politik internasional dan mempengaruhi stabilitas hubungan antar negara. Boleh dilanjut lagi slide-nya? Menuju solusi jangka panjangnya. Nah, sebetulnya konflik Israel dan Palestina ini tuh merupakan konflik yang sangat kompleks karena melibatkan faktor sejarah, politik, identitas, dan kemanusiaan. Makanya oleh karena itu, penyelesaian ini tuh butuh pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Yang pertama yaitu ada dukungan internasional sangat dibutuhkan tentunya untuk menengahi konflik secara adil, mendorong perdamaian, dan memastikan bantuan kemanusiaan ini tuh dapat tersalurkan kepada warga sipil yang terdampak. Yang kedua yaitu ada solusi jangka panjang. Tentunya harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu ada dialog konstruktif yang berkelanjutan antara kedua belah pihak. Tentunya ini disertai kemauan politik untuk berkompromi menjadi kunci utama dalam menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Sudah demikian pemaparan dari kami. Apabila masih ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami persilahkan. Sesi tanya jawab. Izin bertanya. Boleh, Teh?
Kalau misalkan kita tarik tadi dari semua slide yang udah dipaparin ya sama Kang Teteh semuanya. Nah, menurut kalian konflik Israel dan Palestina ini lebih menunjukkan kepada apa gitu? Kegagalan aktor negara atau kepada kegagalan sistem hukum internasional secara keseluruhan? Gitu. Terima kasih. Izin bertanya, ini lanjut atau ditampung dulu? Ditampung dulu. Oke. Izin bertanya ya, Teh Hajat. Nah, jadi sebelumnya izin juga, maaf Gipan nggak bisa on cam dikarenakan ada halangan. Nah, yang ingin ditanyakan itu jika kita melihat kepada hukum internasional gitu. Nah, di prinsip hukum internasional menjunjung bahwasanya di dalam penentuan nasib sendiri, larangan kependudukan dan perlindungan mengenai hak asasi itu sudah ditegaskan bahkan di dalam Islam gitu kan, ada keadilan yang menegaskan terkait dengan hal tersebut. Nah, sebagai tujuan utama di dalam kekuasaan serta mengenai terkait dengan larangan di dalam kezaliman di dalam strukturalnya, maka kita dapat melihat di dalam politiknya relasi kekuasaan yang melanggengkan dominasi Israel ini, maka bagaimana legitimasi moral di dalam hukum dan politik yang terjadi antara konflik Israel dan Palestina ini dapat segera berantas gitu, ketika melihat kita di dalam ketimpangan kekuasaan, pelanggaran HAM yang terjadi, dan sistematis serta kegagalan di dalam komunitas internasional itu sendiri terus dinormalisasi atas nama stabilitas geopolitik. Maka di sini mungkin tidak jauh seperti yang barusan ditanyakan oleh Teh Husnul. Jadi kesalahan yang fatalnya itu ada di mana gitu? Apakah di ranah sistemasi dalam komunitas internasional yang telah dinormalisasi, ataukah memang antara negara tersebut gitu? Terima kasih. Jadi pertanyaan intinya tadi si Gipan teh Aku mau nanya dong. Baik, terima kasih Givan. Boleh Fikri? Tadi itu menerangkan perkara konflik di Israel dan Palestina ya. Pertanyaan aku tuh ada dua. Yang pertama, menurut pandangan kalian nih, dari tadi yang dijelaskan bahwa konflik Israel dan Palestina itu dimulai ketika bangsa Israel tuh menagih tanah yang dijanjikan, yaitu kota Yerusalem. Nah, pertanyaannya, konflik ini tuh sebenarnya didasari oleh kepentingan agama atau hanya kepentingan politik biasa saja yang akhirnya menimbulkan perpecahan dengan eskalasi yang cukup meluas dari waktu ke waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat dari estimasi waktu yang dihabiskan dari konflik ini tuh memakan waktu bertahun-tahun ya, dari lama gitu. Lantas bagaimana peran organisasi-organisasi internasional dalam menyikapi ini, karena sedari dulu pun konflik ini tuh masih ada dan berkepanjangan gitu. Jikalau emang tidak bisa untuk meredam atau menghentikan ini, terutama untuk PBB ya, yang berfokuskan pada isu-isu konflik. Gimana sih peran PBB nih dalam menanggapi konflik ini,
berkaca pada kasus Rusia dan Ukraina, terus di Kongo, di Lebanon, dan yang lain-lainnya gitu. Itu semua rata-rata efektif gitu. Terus kenapa giliran di Israel dan Palestina itu pergerakannya itu pasif gitu, malah hanya sekadar rapat gitu. Sedangkan melihat dari Ukraina dan Rusia gitu, pihak PBB sendiri pun malah ikut mengintervensi gitu, apakah ada kepentingan lagi di sana ataupun apa itu gitu. Kalau misalnya emang organisasi internasional masih ditunggangi oleh kepentingan negara tertentu, terus fungsi dan ideal organisasi internasional tuh gimana gitu. Itu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih Fikri. Mau ditampung dulu ya pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Husnul ya. Terima kasih Teh Husnul atas pertanyaannya. Jadi konflik Israel Palestina ini menunjukkan gitu antara kegagalan aktor negara dan kegagalan sistem hukum internasional. Di satu sisi, negara-negara yang terlibat itu sering lebih mengutamakan kepentingan politik dan keamanan nasional dibanding komitmen terhadap perdamaian dan perlindungan hak. Di sisi lain, sistem hukum internasional itu memiliki keterbatasan karena penegakannya sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara kuat. Lalu apa akibatnya? Akibatnya itu meskipun pelanggaran kemanusiaan sudah jelas terlihat, mekanisme hukum internasional ini sering tidak cukup kuat untuk menghentikan konflik secara efektif. Begitu Teh Husnul, jawabannya gimana? Terima kasih Teh Wanti atas jawabannya, sudah cukup. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Givan ya. Sebetulnya berdasarkan pertanyaan tadi itu, prinsip hukum internasional dan Islam itu sebetulnya sama-sama menekankan perlindungan penduduk dan pencegahan kezolimannya tadi. Tapi memang jika terjadinya pelanggaran, maka sebetulnya kesalahan utamanya itu berada pada negara yang menyalahgunakan kekuasaan. Mau itu komunitas internasional juga sebetulnya harus ikut bertanggung jawab, Van, ketika gagal mencegah dan menindak pelanggaran hak asasi manusia. Seperti itu sih, Van, kalau misalnya jawaban secara singkatnya. Sudah cukup, Givan?
Selanjutnya izin jawab yang ketiga ya. Perang ini tuh berdasarkan apa gitu, apakah agama atau politik gitu. Awalnya tuh Israel dan Palestina bukan murni konflik agama, dia bahkan dari kolonialisme Inggris gitu. Pada 1917 gitu, pemberian wilayah pasca Perang Dunia Kedua yang dianggap tidak adil oleh bangsa Palestina gitu. Kan bangsa Yahudi itu tidak hanya pendatang gitu. Ada yang benar-benar murni dari daerah Palestina tersebut gitu. Mereka ingin menguasai daerah Palestina secara penuh karena daerah Palestina pada waktu itu adalah kuncinya bangsa Arab. Jadi pusatnya, istilahnya pusatnya perdagangan, pusatnya agama, pusatnya teknologi gitu. Pada abad, mungkin kita tahu ya, pada masa-masa sebelum Perang Dunia ke-1 gitu, ada Salahuddin Alayubi gitu kalau nggak salah. Dia berperang melawan raja siapa gitu, lupa namanya, tentang kekuasaan Palestina gitu, yang dimana pada saat itu Palestina masih menjadi kota pertama umat Islam dan bekas kiblat pertama umat Islam gitu. Perpecahan tersebut berakar dari situ karena dari Israel lah ya, itu mengklaim bahwasannya itu tuh bekas nenek moyang kita gitu. Nah, sedangkan Islam juga mengklaim bahwa itu juga bekas nenek moyang kita pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam Israel masih menjadi kiblat pertama umat Islam gitu. Setelah Nabi Yusuf baru berubahlah kiblat menjadi di kota Mekah. Iya, ada dua pandangan gitu antara politik dan agama gitu. Jadi secara pastinya tidak merata kepada satu poin gitu, tapi kedua poin tersebut gitu. Yang awalnya politik dia campur adukan menjadi agama gitu. Yang kedua, kenapa konflik ini bisa berlangsung ya selama puluhan tahun gitu ya. Tidak ada solusi final gitu yang disepakati. Dua negara sudah mentok gitu ketimpangan kekuatan itu. Israel lebih kuat gitu dibanding Palestina. Sedangkan Palestina tidak ada dukungan secara langsung gitu melalui entah itu gencatan senjata, entah itu perang. Karena pada waktu itu negara-negara Arab masih dikuasai oleh negara Amerika gitu, seperti halnya Suriah. Sekarang tahu kan Suriah hancur lebur gitu, tidak ada jejak sama sekali. Mesir pun sama. Tapi kesini ada dari Hamas, dari Yaman dan Suriah ikut membantu, tetapi tidak ada peran dalam negara-negara selain Arab yang ingin mendamaikan kedua belah pihak tersebut. 2023 kalau nggak salah, PBB telah mengusulkan perdamaian antara Israel dan Palestina. Ada 230 atau 120 suara dari berbagai negara menyatakan bahwasanya senjata disepakatilah oleh negara-negara tersebut bahwasanya Palestina dan Israel harus melakukan gencatan senjata. Tetapi Israel tidak lama kemudian, 2 minggu kemudian, Israel malah kembali menyerang Palestina dan menyerang kubu Hamas. Nah, dari situlah negara-negara yang menyepakati perdamaian tidak lagi mau melakukan suara lah atau mendukung lah
untuk perdamaian tersebut. Tetapi ada beberapa yang masih mendukung sampai saat ini, terutama Indonesia yang mendukung gencatan senjata. Secara ininya tuh kenapa sih masih ada gitu? Karena PBB tersebut tuh hanya kedok ya, organisasi kedok gitu, yang dibawahi oleh Amerika, sedangkan Amerika memiliki kuasaan penuh terhadap Eropa, perdagangan Eropa. Jadi Amerika juga berperan gitu terhadap perang tersebut gitu. Apalagi Amerika juga menguasai beberapa wilayah Arab sehingga suara Palestina ini tuh kecil gitu ya. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Cukup, mungkin boleh langsung ditutup saja. Oke, kesimpulannya yaitu dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik Israel dan Palestina lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuasaan wilayah daripada faktor agama. Agama memang sering dikaitkan dengan konflik ini, tetapi pada kenyataannya lebih banyak digunakan sebagai alat untuk memperkuat kepentingan politik. Konflik ini yang sudah berlangsung selama ini menunjukkan bahwa upaya perdamaian belum berjalan efektif, terutama karena adanya ketimpangan kekuatan dan kepentingan negara besar. Peran organisasi internasional termasuk PBB masih terbatas dan cenderung bersifat normatif sehingga belum mampu memberikan solusi yang adil dan nyata. Selama keadilan dan kemanusiaan belum menjadi prioritas utama, konflik ini akan terus berlanjut dan masyarakat sipil tetap menjadi korban utama. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.